Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aziza. Di video kali ini kita akan belajar tentang adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dari lingkungannya. Tujuan utama makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Selain itu, tujuan dari adaptasi makhluk hidup adalah yang pertama, mempermudah makhluk hidup untuk mencari makanan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari musuh. Lalu yang ketiga adalah untuk mempertahankan diri dari pengaruh perubahan lingkungan, misalnya perubahan cuaca yang ekstrim atau perubahan keadaan tempat tinggal. Makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan pasti melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Mari kita bahas satu persatu bentuk penyesuaian atau adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Simak baik-baik ya. Adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan berbeda-beda, tergantung tujuan dan lingkungan tempat tinggalnya. Ini adalah beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan teratai. Teratai memiliki tangkai daun yang berongga yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke bagian akar. Selain itu, batang berongga ini juga membuat tanaman teratai mudah mengapung di atas air loh. Daun tanaman teratai berukuran lebar dan tipis. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan karena tumbuhan ini tinggal di dalam air. Lalu yang kedua ada pohon jati. Pohon jati akan menguburkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi terjadinya penguapan. Hal ini dilakukan karena sumber air pada musim kemarau sangat dikit, sehingga tanaman ini harus menghemat persediaan air yang ada di dalam tubuhnya, yaitu dengan cara menggugurkan daun. Kemudian yang ketiga adalah kaktus. Daun kaktus bermodifikasi menjadi berukuran kecil dan seperti duri dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Batang kaktus menebal dan berisi cadangan air. Kaktus memiliki akar yang panjang dengan tujuan untuk memperluas daerah penyerapan air. Selanjutnya adalah contoh adaptasi hewan. Adaptasi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu adaptasi tingkah laku dan adaptasi bentuk tubuh. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Yang pertama adalah lumba-lumba. Lumba-lumba muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen di udara yang digunakan untuk bernafas. Hal ini disebabkan karena lumba-lumba tidak bernafas dengan insang, melainkan dengan paru-paru. Contoh yang kedua yaitu bunglon. Bunglon akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat ia berada, atau biasa yang dinamakan dengan kamuflase, agar dapat melindungi diri dari musuh. Kemudian yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam untuk menghindari diri dari musuhnya. Selanjutnya adalah adaptasi bentuk tubuh. Contoh adaptasi bentuk tubuh pada hewan. Yang pertama ada jerapah. Jerapah memiliki leher yang panjang yang digunakan untuk mengambil makanan di pohon yang tinggi. Lalu yang kedua ada burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda sesuai dengan makanan dan tempat hidupnya. Misalkan kaki perenang yang berfungsi untuk memudahkan burung yang hidup di air untuk berenang. Contohnya bebek dan angsa. Yang kedua yaitu kaki pencekram yang digunakan untuk mencekram mangsa. Contohnya kaki burung elang dan burung hantu. Lalu yang ketiga ada kaki pengais yang digunakan untuk mengais permukaan tanah untuk mencari makan. Contohnya ayam. Kemudian ada kaki pemanjat yang berfungsi untuk memanjat batang pohon. Contohnya adalah kaki burung pelatuk. Dan yang terakhir yaitu kaki petengger yang berfungsi untuk bertengger di dahan pohon atau tempat peristirahatannya. Contohnya burung kakak tua dan burung pipit. Selain itu, burung juga memiliki bentuk paruh yang beragam yang disesuaikan dengan makanannya loh. Misalkan yang pertama yaitu paruh penghisap madu. Paruh ini berbentuk panjang, kecil, dan runcing yang berfungsi untuk menghisap nektar yang berada di bagian dasar bunga.
Contohnya yaitu paruh pada burung kolibri. Lalu yang kedua adalah paruh pemakan biji. Paruh ini berbentuk pendek, tajam, dan kuat. Fungsi untuk memecah kulit biji-bijian sebagai makanannya. Contohnya paruh pada burung pipit. Kemudian yang keempat ada paruh pemakan ikan. Paruh ini berbentuk panjang, besar, dan berkantong yang berfungsi untuk memudahkan burung untuk menangkap ikan di dalam air. Contohnya yaitu burung pelikan. Yang kelima yaitu paruh pemakan daging. Paruh ini berbentuk besar, melengkung, runcing, dan kuat yang berfungsi untuk mencengkram dan merobek daging mangsa. Contohnya yaitu paruh pada burung elang. Dan yang terakhir yaitu paruh pemakan serangga. Paruh ini berbentuk runcing, keras, dan panjang yang berfungsi untuk membuat lubang dan mencari serangga di batang pohon. Contohnya yaitu paruh pada burung pelatu. Selain burung, serangga juga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Misalnya yang pertama yaitu mulut penghisap. Bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contohnya yaitu kupu-kupu. Yang kedua yaitu mulut penusuk dan penghisap. Bentuknya panjang dan tajam yang digunakan untuk menembus kulit mangsanya. Contohnya pada nyamuk. Yang ketiga yaitu mulut penjilat. Memiliki lidah yang panjang yang digunakan untuk menjilat makanan yang berupa nektar. Contohnya adalah lebah. Dan yang terakhir yaitu mulut penyerap. Terdapat alat penyerap yang seperti spons di bagian mulutnya yang berfungsi untuk menyerap makanan terutama yang berbentuk cair. Contohnya adalah lalat. Oke teman-teman, itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.